dari Universitas Prakarya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sudut, yaitu jenis-jenis sudut dan hubungan antar sudut. Oke, langsung saja simak video selanjutnya. Kita ke materi yang pertama, yaitu tentang jenis-jenis sudut. Jenis sudut yang pertama yaitu sudut lancip. Sudut lancip ini memiliki besar sudut di antara 0 sampai 90 derajat. Yang kedua adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini memiliki besar sudut 90 derajat. Biasanya sudut siku-siku ini ditandai dengan tanda seperti ini. Ya. Yang ketiga ada sudut tumpul. Sudut tumpul ini adalah sudut yang besarnya di antara 90 sampai 180 derajat. Nah, yang keempat ada sudut lurus. Nah, sudut lurus ini merupakan sudut yang besarnya 180 derajat. Dan yang terakhir ada sudut refleks. Sudut refleks ini adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Sekarang, anak-anak coba perhatikan gambar yang terdapat di layar kalian. Gambar pertama, ibu mempunyai sebuah hanger pakaian. Gambar yang kedua merupakan rambu lalu lintas dan gambar ketiga merupakan lemari. Apakah ketiga benda tersebut membentuk sebuah sudut? Jika iya, termasuk ke dalam jenis apakah sudut yang dibentuknya? Anak-anak bisa jawab di kolom komentar ya, jangan lupa sebutkan nama dan kelas kalian. Kita lanjut dulu untuk sekarang. Nah, yang selanjutnya ini ada hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut ini ada 3 ya. Yang pertama adalah sudut-sudut yang saling berpelurus, yang kedua sudut yang saling berpenyiku, dan yang ketiga adalah sudut yang saling bertolak belakang. Yang pertama adalah sudut-sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Kita kan tadi udah tahu ya, kalau sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Nah, lalu sudut-sudut yang berpelurus itu gimana sih maksudnya? Sudut-sudut yang berpelurus itu jumlah besar sudutnya adalah 180 derajat. Contohnya, perhatikan gambar di bawah ini. Sudut ABD berpelurus dengan sudut DBC. Artinya, besar sudut ABD ditambah besar sudut DBC sama dengan 180 derajat. Nah, yang selanjutnya, ini adalah contoh benda-benda yang membentuk sudut-sudut yang bersuplemen atau berpelurus. Nah, perhatikan. Sudut ini, misalkan X, berpelurus dengan sudut yang ini, misalkan Y. Artinya, besar sudut X ditambah Y itu sama dengan 180 derajat. Nah, yang kedua, ada sudut-sudut yang berpenyiku atau berkomplemen. Sudut-sudut yang berpenyiku adalah sudut yang apabila jumlah besar sudutnya itu sama dengan 90 derajat. Perhatikan gambar di bawah ini. Sudut ABD dan sudut DBC itu saling berpenyiku. Artinya, besar sudut ABD ditambah besar sudut DBC itu sama dengan 90 derajat. Yang selanjutnya adalah sudut yang saling bertolak belakang. Sudut-sudut yang bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Pada gambar dapat ditunjukkan pada sudut BOD
dengan sudut AOC. Satu lagi, sudut COB dengan sudut AOD. Itu besarnya sama. Yang selanjutnya, kita masuk ke contoh. Contoh pertama, tentukan penyiku dari 25 derajat 35 menit. Kita tahu kalau sudut-sudut yang berpenyiku itu membentuk sudut 90 derajat. Artinya, penyiku dari 25 derajat 35 menit adalah 90 derajat dikurangi 25 derajat 35 menit. Bu, yang atasnya nggak ada menitnya. Nah, caranya kita pinjam 1 derajat untuk dijadikan menit. Pinjam 1 derajat, karena 1 derajat itu bernilai 60 menit. Dapat dituliskan seperti ini ya. Nah, 90 derajat kita ubah menjadi 89 derajat 60 menit. Setelah kita konversi, barulah operasi hitung bisa dilakukan. Nah, jadi penyiku dari 25 derajat 35 menit itu adalah 64 derajat 25 menit. Soal yang selanjutnya adalah, jika besar suatu sudut adalah 2 kali besar pelurusnya, hitunglah besar sudut tersebut. Misalkan, Ibu mau besar sudut COB itu adalah X derajat. Maka, mau nggak mau sudut AOC itu harus 2X derajat. Kenapa harus 2X? Karena di soal dikatakan bahwa salah satu sudutnya itu besarnya 2 kali pelurusnya. Nah, karena sudut AOC dan COB ini berpelurus, maka dapat dituliskan seperti ini. Sudut AOC ditambah sudut BOC sama dengan 180 derajat. Nah, karena sudut AOC besarnya adalah 2X dan sudut BOC besarnya X, maka dapat ditulis 2X ditambah X sama dengan 180 derajat. 3X sama dengan 180 derajat. Kedua ruas dibagi dengan 3, maka didapat X sama dengan 60 derajat. Artinya besar sudut COB adalah 60 derajat. Namun yang ditanyakan adalah besar sudut yang 2 kali pelurusnya. Artinya yang ditanyakan adalah sudut AOC. Besar sudut AOC sama dengan 2 kali X, artinya 2 dikali 60 derajat sama dengan 120 derajat. Apakah benar sudut AOC dan COB saling berpelurus? Nah, kita lihat ya. Ini X-nya 60 derajat, AOC-nya 120 derajat, berarti sudut AOC dan BOC saling berpelurus. Soal selanjutnya, tentukan nilai P serta besar sudut EBD dan sudut ABD. Dari gambar ini, informasi yang bisa kita dapat adalah sudut ABE itu adalah sudut siku-siku atau sudut yang besarnya 90 derajat. Yang dilihat dari tanda ini ya. Karena sudut ABE siku-siku, maka sudut BC juga siku-siku. Hal ini menyebabkan sudut EBD dan sudut DBC itu saling berpenyiku. Artinya, jumlah besar kedua sudut tersebut adalah 90 derajat. Maka, 2P ditambah 36 sama dengan 90 derajat. 2P sama dengan 90 dikurang 36. 2P sama dengan 54 derajat. P sama dengan 27. Selanjutnya akan dicari besar sudut EBD. Besar sudut EBD. Ini ya. Besar sudut EBD adalah 2P.
2 dikali 27 sama dengan 54 derajat. Selanjutnya, akan dicari besar sudut ABD. ABD itu yang ini ya, yang besar ini. Nah, segini. Besar sudut ABD adalah besar sudut ABE ditambah besar sudut DBE atau EBD. Sudut ABD sama dengan sudut ABE yang ini ditambah sudut EBD sama dengan 90 derajat ditambah 54 derajat. Sudut ABD sama dengan 144 derajat. Selanjutnya, tentukan nilai X besar sudut POQ dan sudut POT. Dari gambar, kita dapat melihat bahwa sudut POQ itu bertolak belakang dengan sudut SOR. Sudut POQ yang ini bertolak belakang dengan sudut SOR. Artinya, besar sudut POQ itu sama dengan sudut SOR. Ini ya. Nah, artinya 2X ditambah 16 sama dengan 4X. 16 sama dengan 4X dikurangi 2X. 16 sama dengan 2X dibagi 2 kedua sisinya. X sama dengan 8. Kita udah dapat X-nya nih, sama dengan 8. Selanjutnya, akan dicari besar sudut POQ. Karena besar sudut POQ sama dengan besar sudut SOR, maka untuk mencari besar sudut POQ bisa menggunakan sudut SOR. Besar sudut SOR itu sama dengan 4X. Diketahui X sama dengan 8. Maka besar sudut SOR itu sama dengan 4 kali 8 sama dengan 32 derajat. Maka sudut POQ sama dengan sudut SOR sama dengan 32 derajat. Yang selanjutnya akan dicari besar sudut POT. Karena sudut SOT ini 90 derajat, maka sudut TOQ juga 90 derajat. Sudut TOQ ini 90 derajat. Artinya, besar sudut POT yang ini ditambah besar sudut POQ yang ini itu sama dengan 90 derajat. Tadi udah dicari ya, besar sudut POQ itu 32 derajat, maka besar sudut POT ditambah 32 derajat sama dengan 90 derajat. Besar sudut POT sama dengan 90 derajat kurang 32 derajat. Besar sudut POT sama dengan 58 derajat. Nah, mungkin cukup untuk video pembelajaran hari ini. Jangan lupa pertanyaan Ibu tadi, apakah benda-benda tersebut membentuk sudut? Jika iya, termasuk ke jenis apakah sudut yang dibentuknya? Mungkin anak-anak juga bisa cari contoh sudut yang ada di kehidupan sehari-hari atau benda-benda yang menerapkan prinsip sudut. Anak-anak bisa jawab di kolom komentar, jangan lupa sebutkan nama. Sekian untuk hari ini. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembelajaran hari ini, jangan lupa pertanyaan Ibu tadi, apakah benda-benda tersebut membentuk sudut? Jika iya, termasuk ke jenis apakah sudut yang dibentuknya? Mungkin anak-anak juga bisa cari contoh sudut yang ada di kehidupan sehari-hari atau benda-benda yang menerapkan prinsip sudut. Anak-anak bisa jawab di kolom komentar, jangan lupa sebutkan nama. Sekian untuk hari ini. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.